Pengertian: masalah lingkungan hidup adalah segala bentuk gangguan atau kerusakan yang terjadi pada ekosistem alami akibat aktivitas manusia maupun proses alamiah yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Masalah ini dapat berupa pencemaran, perusakan habitat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan perubahan iklim. Pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air mengalami penurunan akibat masuknya zat-zat berbahaya atau polutan ke dalam badan air seperti sungai, danau, laut, atau air tanah. Zat-zat ini dapat berupa limbah kimia, biologis, atau fisik yang menyebabkan air menjadi tidak layak digunakan untuk keperluan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Faktor ekonomi. Pencemaran air merusak ekosistem air yang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan organisme lain yang bergantung pada air bersih. Sektor perikanan dan pertanian, terutama irigasi, sangat terpengaruh oleh kualitas air, dan pencemaran dapat menurunkan produksi serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Biaya pengobatan, hilangnya produktivitas akibat sakit, dan peningkatan beban pada sistem kesehatan masyarakat merupakan dampak ekonomi negatif yang signifikan. Faktor budaya. Dalam banyak budaya, air seringkali memiliki nilai spiritual dan sakral. Sungai, danau, atau sumber air lainnya dianggap suci dan digunakan dalam berbagai ritual adat. Pencemaran air dapat merusak tempat-tempat suci ini, menyebabkan hilangnya hubungan budaya dan spiritual masyarakat dengan sumber air. Dalam beberapa budaya, air bersih digunakan untuk berbagai upacara keagamaan seperti penyucian, persembahan, atau perayaan festival air. Ketika sumber air tercemar, masyarakat mungkin kesulitan untuk menjalankan ritual ini yang dapat mempengaruhi warisan budaya dan praktik spiritual mereka. Faktor biologis. Pencemaran air dapat merusak keseimbangan ekosistem akuatik, organisme seperti ikan, plankton, dan tumbuhan air yang sangat terpengaruh oleh zat kimia beracun, logam berat, atau perubahan pH air yang diakibatkan oleh polusi. Ini dapat menyebabkan kematian massal organisme akuatik, penurunan biodiversitas, dan hilangnya spesies. Air yang tercemar, terutama oleh limbah domestik atau limbah medis, dapat menjadi tempat perkembangbiaknya bakteri, virus, dan parasit patogen. Ini dapat menyebabkan berbagai penyakit menular seperti kolera, diare, disentri, dan hepatitis A. Patogen ini bisa menyebar ke manusia melalui konsumsi air atau kontak langsung dengan air yang tercemar. Faktor psikologis. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah atau perusahaan tidak bertindak cukup cepat atau efisien dalam mengatasi pencemaran air, hal ini dapat menimbulkan perasaan kemarahan dan ketidakpuasan. Ketika kualitas air terkontaminasi, masyarakat seringkali merasa khawatir tentang kesehatan mereka dan keluarganya. Stres ini dapat meningkat jika pencemaran berkelanjutan atau sulit diatasi. Dampak permasalahan lingkungan. Dampak kerusakan alam akibat pencemaran air ini sangat serius dan beragam, mempengaruhi tidak hanya lingkungan alam, tetapi juga kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial ekonomi. Penanganan pencemaran air memerlukan tindakan yang cepat dan efektif untuk melindungi ekosistem dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Hewan-hewan darat yang mengandalkan sumber air bersih untuk bertahan hidup, seperti burung, mamalia, dan amfibi, akan mengalami penurunan populasi atau migrasi dari habitat aslinya jika sumber air tercemar. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi satwa liar dan merusak keseimbangan alam. Berikut upaya mengatasi pencemaran air berdasarkan prosesnya. 1. Pencegahan. Penegakan hukum menindak tegas perusahaan dan individu yang membuang limbah ke sumber air, memberikan sanksi yang berat untuk efek jerak. 2. Pengendalian. Pemantauan kualitas air. Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala di berbagai titik di sungai dan saluran air untuk mengetahui tingkat pencemaran dan mengidentifikasi sumber pencemaran. 3. Pemulihan. Rehabilitasi ekosistem. Melakukan upaya rehabilitasi ekosistem sungai dan saluran air yang tercemar seperti penanaman pohon di bantaran sungai dan penebaran benih ikan.
Upaya mengatasi pencemaran air berdasarkan sifatnya. 1. Teknis. Penggunaan teknologi pengolahan limbah. Memasang teknologi pengolahan limbah yang efektif di industri dan rumah tangga seperti sistem pengolahan air limbah IVAL dan septic tank. 2. Sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Ekonomi. Pengembangan usaha berbasis lingkungan, mendorong pengembangan usaha berbasis lingkungan seperti usaha pengolahan limbah dan usaha budidaya ikan organik untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, untuk kesimpulannya, upaya mengatasi pencemaran air di Karawang membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, industri, masyarakat, dan akademisi. Dengan menerapkan berbagai upaya yang terintegrasi, baik dari segi teknis, sosial, ekonomi, dan hukum, diharapkan kualitas air di Karawang dapat ditingkatkan dan sumber daya air dapat dilestarikan untuk generasi mendatang.